Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah pencobaan, ujian itu mah biasa. Pencobaan, ujian itu mah biasa. Itulah tema kita. Nah, jemaat Tuhan, orang sering berkata begini, kalau pencobaan itu dari iblis, sedangkan ujian itu datangnya dari Tuhan. Bahwa iblis itu bertujuan untuk menghancurkan iman kita, sedangkan Tuhan bertujuan untuk membangun iman kita. Namun sebenarnya kalau mau jujur, yang membuat pada akhirnya manusia itu jatuh ataupun bangun, kalah ataupun menang, baik terhadap cobaan atau ujian, itu adalah pada pilihan manusia itu sendiri. Ya, diumpamakan sebuah pisau akan menjadi baik kalau di tangan tukang masak, tetapi juga menjadi tidak baik kalau di tangan penjahat atau preman. Nah, karena itu ada dua pertanyaan mendasar dari tema ini. Yang pertama, mengapa pencobaan dan ujian itu disebut hal biasa? Mengapa pencobaan dan ujian itu disebut hal biasa? Yang kedua, mengapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan atau bisa gagal dalam ujian? Mari kita lihat bagian ini satu demi satu. Mengapa pencobaan dan ujian itu disebut hal biasa? Yang pertama, karena suatu keharusan mutlak dari Tuhan. Artinya bahwa pencobaan ataupun ujian itu hal yang harus ada, harus mutlak dalam hidup manusia. Sungguh-sungguh ada. Ya. Karena itu bagian dari kehidupan itu sendiri. Karena itu harus dialami oleh siapapun manusia sebagai tolok ukur atau kelayakan seseorang akan hidup dalam kehidupan ini. Kata orang bijak berkata, hidup yang tak teruji adalah hidup yang tak layak dihidupi. Jadi memang kehidupan ini memang harus ada ujian, harus ada cobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pencobaan dan ujian itu disebut hal biasa? Karena semua orang mengalaminya tanpa terkecuali. Ya, dari zaman Adam sampai sekarang, ya, mau formal non formal itu pasti akan dialami. Terkhususnya atau istimewanya lagi orang percaya. Ya, lihat Adam dan juga lihat Yesus. Ya, dua-dua juga mengalami cobaan, ujian. Kapan Yesus dicobai? Ya, setelah dia dibaptis. Ketika dia mau masuk ke dalam pelayanan, maka jelas di sana ada ujian, ada cobaan. Jadi setiap kita pun yang sudah di dalam Kristus bukan berarti tidak akan ada cobaan, tidak akan ada ujian. Salah. Ya. Malah banyak orang berkata, kok kenapa saya ketika ikut Yesus malah lebih banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Nah, disinilah tentunya letak di mana Tuhan mau sungguh kita dimurnikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi semua orang mengalaminya itu. Adam, Hawa mengalaminya. Abraham, dia juga mengalami pencobaan, ujian. Anak satu-satunya harus dikorbankan. Siapa lagi? Yusuf. Bukankah dia orang yang dipilih Tuhan kelak untuk memimpin, tapi pada proses hidupnya tidak semudah itu. Bagaimana juga dengan Ayub, kita tahu ya. Kemudian Daud, kemudian juga Yesus sendiri, dan Paulus dan yang lain sebagainya. Itu. Nah, yang ketiga, mengapa pencobaan dan ujian itu disebut biasa? Karena tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah menakarnya, Tuhan sudah mengukurnya. Artinya, tidak ada pencobaan yang luput dari penyeleksian atau rekomendasi Tuhan.
Ambil contoh Ayub, iblis memang mencobai dia. Iblis memang ingin supaya Ayub menyangkal Tuhan Allah sebagai Tuhan Ayub. Dan kita lihat setelah iblis menyampaikan niatnya kepada Tuhan, Tuhan pun mengizinkan. Namun iblis diberi batasan. Apa itu? Asal nyawanya jangan kamu ambil. Ini jadi Tuhan pun tahu, ya, setiap orang punya porsinya, takarannya, ya. Karena itu sebabnya tidak melampaui kekuatan kita. Nah, yang keempat, mengapa pencobaan dan ujian itu disebut hal biasa? Karena Tuhan adalah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya ini juga adalah ujian dari Tuhan. Meskipun cobaan itu datangnya dari iblis, tapi dia tidak akan pernah ketika itu harus menyelonong tanpa seizin Tuhan. Namun, lagi-lagi dia akan melindungi kita jika iblis macam-macam. Ya, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia juga akan turut bekerja bersama kehendak bebas kita manusia untuk tujuan kebaikan. Jadi Tuhan pun ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah alasan dan jawaban mengapa pencobaan itu disebut hal biasa. Nah, tetapi yang berikut, kedua, mengapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan atau bisa gagal dalam ujian? Yang pertama, karena manusia merasa kuat, merasa hebat, dan dia merasa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang terjadi, bahwa jangan jadi takabur, jangan overconfidence, jangan merasa bangga dengan diri sendiri, tapi berjagalah dan berawas-awaslah. Lihat Petrus, bagaimana awalnya luar biasa. Dia mau berhadapan dengan siapapun kalau macam-macam dengan gurunya Yesus Tuhan. Tapi ketika terjadi penangkapan, ya, malah dia menyangkal Yesus. Maka hati-hati kalau kita tidak sadari hal ini. Yang kedua, mengapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan dan bisa gagal dalam ujian? Karena keinginannya jahat. Saudara, dalam Yakobus pasal 1, 2, 12, 1 Yohanes 2, 16, firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya, dan apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi keinginan ini hati-hati, ya, bisa bahaya. Kenapa? Karena keinginan kita tak terbatas. Kita mau ingin apa saja silakan. Yang terbatas adalah kemampuan kita untuk memenuhi keinginan, itulah terbatas. Sehingga ketika kita tidak mampu menginginkan atau mampu memenuhi keinginan, maka kita akan menderita. Itulah bahaya dari keinginan kita. Nah, yang ketiga, mengapa manusia bisa jatuh dalam pencobaan? Karena manusia mau mencobai Tuhan. Ayat 9 dan Matius 4:5-7 contoh. Banyak orang Kristen tidak mau membeli obat atau pergi ke dokter pada waktu sakit. Padahal mereka bisa melakukan hal itu. Atau ada ujian sekolah, tapi tidak mau belajar karena percaya Tuhan bisa menolong. Atau sudah tahu banyak rampok tapi sengaja keluar malam. Atau sudah tahu penyebaran virus corona akan cepat kalau berkerumun, ramai. Tapi demi nama iman, kita mengabaikannya. Ini namanya mencobai Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu kesimpulan sikap kita, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, apakah nanti bentuknya pencobaan atau ujian, yang jelas semua ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Maka sikap kita adalah hendaklah menjadi tenang dan andalkanlah Tuhan, serta setialah dan taat akan firman-Nya. Maka disinilah letak kemenangan kita.